Linguistik itu yang berkaitan dengan bahasa, tapi bukan apa yang kita omongin, tapi bagaimana cara kita ngomongin kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama adalah intonasi, ya. Oke, kita belajar intonasi dulu ya. Tadi saya bilang ya ibu ya, intonasinya di sini dulu ya. Turun naik bergelombang-gelombang. Ya, bergelombang-gelombang. Nah, kita coba latihan ya ibu-ibu ya. Nah, sepanjang. Ya, kita latihan ya ibu-ibu ya. Jadi tadi saya sudah singgung di awal bahwa saat kita MC, terutama MC ya kaitannya dengan public speaking, tapi nanti ini juga bisa diterapkan di bentuk public speaking yang lain. Tidak boleh menggunakan intonasi yang sama. Ya, jangan tiba saatnya kita pada acara, nah gitu. Terus jangan berlagu-lagu bu ya, jangan berlagu-lagu. Atau gini aja, saya coba dulu ya, ibu-ibu yang ada di sini coba dibaca dari hadirin. Nah, nanti saya suruh stop. Di mana saya suruh stop boleh izin stop ya ibu ya. Izin saya berkeliling. Selanjutnya, iya. Pembacaan ayat suci. Boleh ibu ini dulu. Dengan siapa bu? Dari mana bu? Dari Oki. Oke. Boleh bu kelihatan nggak bu? Kucingnya nih. Boleh nih boleh ada besarkan. Iya. Saya merasakan penderitaan ibu ya bu ya. Naikkan dikit naikkan. Zoom. Iya. Nah itu kelihatan ya bu ya. Hadirin. Geser sama dikit biar ke. Oke. Ya. Hadirin yang kami. Boleh silakan. Kita belajar ya Bu. Iya boleh. Dari Hadirin yang coba. kami hormati. Anggaplah MC-nya. Hadirin. Mau izin Ibu ya? Ya, enggak apa. Turun kali sedikit, Lis. Turun kali sedikit, Lis. Turun. Nah. Ngadep sini Bu. Samping dia nak maco itu. Ya, samping dia tapi samping jangan. Dia nak maco itu. Iya, tapi Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan sari tilawah berbahasa Palembang. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Satu lagi ya, ada yang mau coba? Yuk beroh. Boleh. Ibu yang Yuk beros ya. Dewek. Ya, boleh kalau kelihatan boleh. Kalau kelihatan yo. Kelihatan enggak? Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan sari tilawah Babaso Palembang yang akan dibacakan. Oke, boleh. Biasa MC Bu ya? Ayo. Kelihatan kalau yang biasa MC ini. Oke, ya. Itu dulu contohnya, nanti kita latihan lagi ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu dari dua contoh tadi sudah bagus semua ya. Cuma yang harus kita perhatikan adalah ketika kita ngomong itu ibu-ibu harus ada power. Ya, itu nanti masuk ke paralel selanjutnya. Harus ada power. Misalnya, Hadirin, ada penekanan. Hadirin yang kami hormati. Perhatikan tadi ada jeda, pemenggalan kalimat gitu ya. Iya. Oke, banyak ya. Oke, sebelumnya cari Mbak dulu. Kita latihan suaranya Mbak dulu, Bu. Nah, oke, latihan suaranya Mbak dulu. Oke, latihan suara yang kita gunakan saat kita MC, terutama saat kita jadi MC formal, itu bukan suara ini, ya, bukan suara di sini, Ibu ya. Iya. Gitu. Bapak Ibu hadirin, kecengian. Kalau kita MC jalan sehat apa kok? Karena kalau kita MC sehat akan ada yang pakai suara yang tadi ya. Iya Bapak Ibu, kita masuk ke pengundian selanjutnya. Habis suara lama-lama. Ya, tapi tidak apa-apa kalau yang teriak-teriak kita pakai suara ini deh. Tapi kalau MC formal terutama di ruangan seperti ini pakai suara perut. Jangan salah mengeluarkan suara perut. Yang tadi Bu. Coba. Bu. Tahan perutnya Bu. Kalau ada tekanan di perutnya itu berarti benar suara perut. Ya. Getar tak perutnya? Getar. Oke. Gini Bu ya, kalau
Karena nahannya di perut, bukan di sini. Kalau di sini, akan diurus saja dengan perut. Tapi kalau Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nah itu nahannya di perut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dan kami persilakan Bapak Ibu untuk bla bla. Itu nahannya di perut, ya. Tapi jangan Bapak Ibu hadirin. Gak gitu. Oh ibu itu suaranya manginku kok. Kalau mulai gitu, gak gitu ya. Bapak Ibu, artikulasi itu terdengar. Bapak Ibu hadirin kan, Bapak Ibu hadirin bukan gitu ya? Iya. Power ya Ibu ya. Terus power itu artinya bukan teriak. Bukan teriak. Kenapa? Karena kita kan MC udah pakai mic. Ya, jadi gak usah Bapak Ibu hadirin, nah, gak usah gitu. Santai aja, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kecil ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, gitu. Jadi MC itu jangan teriak ibu-ibu, suaranya gak usah besar, tapi berpower. Nah, itu yang penting, power ya ibu-ibu ya. Power itu dari mana? Kita kasih tekanan ke kalimat-kalimat yang mau kita omongin. Misalnya ya, yang akan dibacakan oleh Alifa Putri Farzana, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Alifa adalah juara 1 PTQ RRI Sumatera Selatan, juara 2 Tahfiz 5 Juz dan Tilawah tingkat provinsi Sumatera Selatan dan juara harapan 2 cabang tilawah MTQ JQH tingkat nasional. Nah, gitu. Ya, jadi jedahnya harus ini ya. Oke, sekarang kita coba suaranya dulu ya. Kita ulang lagi. Ba, bu, ba, bu, ba, bu. Oke, nyanyi, coba nyanyi. Bukan babu nyanyi. Oh. Ba. Coba nyanyi dulu nyanyi. Pakai suara perut tadi nyanyi. Iya, boleh nyanyi. Tegak. Awas kalau musuh nyanyi. Ayo mulain 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan sari tilawah bahasa Palembang. Oke, terima kasih Nyai. Jadi begitu ya Ibu ya. Nanti kita masuk ke materi prakteknya ini sekedar latihan saja sebentar. Jadi gunakan suara perut, gunakan intonasi yang berbeda di setiap kalimatnya, ya. Misalnya yang akan dibacakan oleh, nadanya gitu ya. Yang akan dibacakan video oleh gini dapat juga mesti beros tuh. Alifa Putri Farzana. Nah, kan saya bukan pakai nada awal tadi, ya. Saya bukan pakai yang akan dibacakan oleh Alifa Putri Farzana, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Kamu kalau nadanya Dapat hadiah dua. Ya, harusnya nadanya yang akan dibacakan oleh Alifa Putri Farzana, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, gitu kan, pokoknya nadanya harus lain-lain Bu. Oh, iya. Jadi kalau ngomong itu harus nah gitu. Jadi ngomong harus beda, bukan kamu kalau nadanya, ya. Kebanyakan MC lama begitu biasanya, ya. Sama satu lagi biasanya MC lama, apa ya? Pecah nyai tadi Iya, ya. MC aku, iya kolonial ya, suka membacakan susunan acara di awal acara. Nah itu zaman dulunya ibu-ibu ya. Jadi jangan lagi kalau sekarang disuruh MC jangan lagi. Bapak Ibu, acara kita hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan. Nah, ada usah lagi baca ke. Ya sekarang acara langsung aja mulai. Ya pembukaan bla 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 baik.
Yang pertama kita akan sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, cara hadirnya yaitu gitu. Jadi harus dibacakan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Balik lagi kita awal. mulai dari awal. Balik lagi awal. Tahu bocong ya. Dia ngomong ngira-ngiranya. Ah, berarti pas Bapak itu sambutan anak balik lah. Karena mau nggak tahu acaranya apa gitu kan. Nah jadi Nggak ya, usah. jadi jangan dibacakan lagi, itu sudah versi lama ya ibu-ibu ya. Versi baru kita langsung saja MC langsung saja membuka acara. Oke, next tadi kita sudah bicara intonasi ya. Cak nyanyi Nanti tadi. kita pas latihan. Nyanyi tadi kolonial ya? Nyanyi sudah bagus nyanyi. Tapi ini kita bicara lagi, ibu-ibu lihat ini ada stres, jadi ada memang tekniknya ya kalau ngomong itu ya. Yang tadi intonasi, jadi usahakan intonasinya tidak monoton. Yang kedua volume. Ya, ini yang tadi saya bilang, kita public speaking itu di Jawa unik. Jadi tidak usah teriak-teriak lagi, ya. Cukup kita jaga power suara kita. Power itu apa? Memberikan tekanan, ya, iya. Memberikan tekanan pada suara. Ya, saya kalau ngomong nggak pakai mic, suara saya yang masuk mic tadi kecil. Kalau tanpa mic, saya akan meningkatkan volume suara saya agar bisa didengar oleh ibu-ibu semua yang ada di ruangan ini. Ini volume yang saya pakai kalau tidak pakai mic. Tapi kalau pakai mic, nggak usah pakai volume yang ini karena kalau masuk mic jadi teriak-teriak. Oh iya. Ya, nah gitu ibu-ibu. Jadi, nah turun lagi. Kalau kita pakai mic, ngomongnya nggak usah teriak-teriak, tapi pakai power. Power itu apa? Penekanan, ya, ditekankan. Nah ini saya ngomongin penekanan ibu-ibu. Acara kita hari ini ibu-ibu tentang public speaking. Nah itu penekanan. Nah masuk materi selanjutnya ini ya. Nah jadi kalau ngomong itu agar kita didengarkan orang ngomongnya, beri penekanan pada kalimat-kalimat yang harus kita kasih tekanan. Ya biasanya dalam konteks public speaking yang harus dikasih tekanan itu adalah angka dan nama. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan angka dan nama maka dia harus diberi penekanan. Angka lah tahu kalau gue dari 0 sampai tak terhingga, pokoknya yang ada angka. Ibu-ibu acara kita hari ini dilaksanakan pada tanggal 26. Hari 26 ibu-ibu sekarang sudah jam 11. Nah gitu itu penekanan angka. Nama, kalau nama itu lebih luas lagi bu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nama itu harus diberi penekanan, ya. Ibu-ibu nyanyi makasihnya ya tasnya, ya Allah dari Singapura, ibu. Nah itu penekanannya mah itu. Singapurnya Iya, tekan. ini lah ibu-ibu. Nyanyi, berapa ikutnya hitungnya ini. Ya, jadi tuh ibu-ibu ya, jadi volume tadi. Kemudian, nah ini clarity itu kejelasan kita ngomong. Tadi yang kita sudah latihan di awal A, I, U, E, O, ya. Ngomongnya jangan takut jelek, ya. Harus jelas. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir pada hari ini bukan hari ini. Ya, bukan hari ini tapi hari ini. Ya, hari ini ibu-ibu, hari Minggu di Fakultas Psikologi Unisba dan Kota Palembang kita sedang mengadakan kegiatan pelatihan public speaking. Nah ini terus lagi, ya. Kalau udah senang melemas kerai tadi lah menyok-menyok ya. Nah makanya harus dilunasin ya. Oke, clarity, kemudian stres tadi, penekanan dan suara. Sesuaikan warna suara dengan acara tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita MC formal, suaranya harus terima kasih bla 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 gitu. Saya dulu ibu-ibu sedikit cerita, saya dulu siaran di radio Hang Tua. Dulu ada yang dengerin radio Hang Tua di sini? Ya, ada ya. Radio Hang Tua itu kan radio middle up ya Bu ya, umurnya ya. Jadi bawaannya pun dewasa gitu ya. Saya dulu waktu siaran di radio Hang Tua itu semester 2 atau 3 gitu Bu, masih muda. Iya masih mahasiswa, terus emosinya kan masih meledak-meledak. Terus disuruh bawa siaran lagu-lagu Obi Mesa, ya lagu-lagu Betaria Sonata, lagu-lagu yang saya saja nggak tahu ini lagu apa gitu ya. Iya bukan lagu zaman saya gitu. Jadi siarannya gitu. Terima kasih untuk gimana? Siarannya gini. Para pendengar setia radio Hang Tua Jaya Raya, menemani makan siang Anda di kantor ataupun di rumah. Siarannya gitu kan Bu? Nah, jadi rasanya dalam hati itu nggak teriak-teriak tapi terbatas
sama format siaran gitu ya. Nah kemudian saya beralih siaran ke radio OS, itu memang radio anak muda. Jadi kalau radio anak muda, wah ngomong terus ngomongnya. Bahkan kalau kita dulu siaran di radio OS itu Bu, ada istilahnya fast speed ya. Jadi ngomong itu harus cepat, on beat sama lagu gitu ya. Singkat, maksimal cuma 1 menit, tapi harus jelas. Iya, penyampaiannya harus jelas. Baik, terima kasih untuk kamu yang sekarang sedang ngedengerin radio kita nih. Yang pengen request lagu silakan aja, kamu boleh kirim SMS ke. Nah, ngomongnya harus gitu Bu. Kalau dulu ngomongnya harus cepat. Oke, barusan kamu dengerin lagunya Afgan buat nemenin istirahat siang kamu, tapi yang belum makan siang, nah itu agak ada penekanannya. Yang belum makan siang, kamu boleh pesen GoFood, kamu boleh telepon mama kamu buat nganterin makanan, atau kamu boleh jalan-jalan di restoran atau ke mall-mall buat nikmatin makan siang yang ada di sana, apa aja boleh. Nah gitu kan, ngomongnya intonasinya agak sama ya Bu ya. Ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang gimana sih? Kalau lagi sedih ya Ibu ya. Kalau penyiar radio itu kan gitu kan, harus ada theater of mind istilahnya. Nah itu mempengaruhi public speaking saya sampai saat ini Bu. Jadi kalau lagi penyiar radio, ingat nggak dulu ada drama radio? Misteri Gunung Merapi ya Ibu ya. Nah, Mak Lampir, Sembara ya boleh namanya. Iya. Brahma Kumbara. Nah, bayangin Ibu-ibu dulu Pengisi dengar suara drama, ya. bukan dengar ya. Kita menikmati drama itu dari radio. Artinya apa? Pikiran kita itu dibawa berfantasi dengan suara-suara yang kita dengar. Iya. Siap. Nah, mau pesilat itu ada ya, mau pesilat depan mata kita kan? Cuma dari suara. Nah, itu kekuatan suara. Namanya adalah theater of mind. Makanya kita tuh punya radio, jadi kalau materinya sedih, kita sedih. Cara pembawaannya ya, pendengar, buat kamu yang pagi ini sedih banget, ya mungkin karena, gitu. Ya, jadi kita harus bisa memainkan emosi dari pendengar. Sama ketika kita MC begini, ketika materinya semangat, kita harus semangat. Tunjukkan muka semangat, smiling face, ada smiling voice namanya Ibu ya. Tapi kalau materinya serius gitu ya, pembicara siapa? Ya jangan terlalu banyak senyum juga. Bapak Ibu hadirin berbahagia, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi kalau Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bukan ada yang saat ini, nah gitu. Ya, jadi sesuaikan. Jadi suara itu harus disesuaikan dengan acaranya apa, ya. Karena kalau tidak nanti malah nggak pas, ya Ibu-ibu ya. Oke, masih ada? Ya, next masih berkaitan dengan MC ada